Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad TPK dari kelas 1. Ingin mengirim tugas rutinan setiap minggu. Tugas dari tugas fonologi di kelompok terakhir yang menjelaskan beberapa poin-poin penting atau hal yang harus diulang. Anggapannya ini adalah materi pengulangan, teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Rifaika lagi dengan NIM 2511161 10003. Hari ini kita akan menjelaskan tentang ada 3 poin di sini. Ada konsep fonologi, penerapan fonologi dalam pembelajaran di sekolah, dan kendala penerapan fonologi dalam pembelajaran. Penerapan fonologi atau cabang ilmu bahasa itu mempelajari bunyi, dan bunyi di sini yang pertama, bunyi itu tuh dalam pembelajaran berperan penting untuk melatih keterampilan serta membaca unsur utama atau melatih keterampilan berbicara. Itu fonem, bunyi adalah fonem kan kemarin. Terus unsur utama fonologi itu meliputi fonem tadi, yaitu bunyi. Fonem itu sebagai satuan bunyi terkecil atau pembeda makna. Terus yang kedua ada intonasi yang menunjukkan naik turun nada untuk memperjelas atau maksud dan emosi untuk intonasi. Selanjutnya ada tekanan. Nah, tekanan atau aksen yang memberi penekanan pada bagian tertentu agar makna lebih kuat. Selanjutnya ada tempo yang mengatur cepat lambatnya berbicara agar mudah dipahami. Terus ada jeda yang membantu memisahkan makna dan memberi kejelasan dalam penyampaian. Nah, semua unsur ini yang di poin pertama itu menjadi dasar penting dalam keterampilan berbahasa siswa. Nah, sekarang itu ada penerapan fonologi dalam pembelajaran di sekolah. Nah, dalam penerapannya di sekolah, fonologi itu banyak digunakan dalam kegiatan membaca puisi. Membaca puisi ini tidak hanya sekedar melafalkannya atau membacakannya, tapi juga kita menyampaikan makna dan perasaan. Nah, oleh karena itu penggunaan intonasi itu sangat diperlukan agar pembacaan tidak terdengar datar. Nah, selain itu juga intonasi, ya betul tadi. Oleh karena itu juga penggunaan intonasi dalam pembacaan puisi ini sangat diperlukan agar pembaca tidak terdengar datar. Nah, selain itu pengucapan baku dan tidak baku harus mengikuti kaidah buku agar jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada ekspresi dalam pembacaan puisi. Ekspresi juga menjadi unsur penting karena dapat memperkuat penyampaian emosi dalam puisi. Nah, itu tuh didukung oleh penekanan ada pada kata-kata tertentu agar pesan utama lebih menonjol. Dengan demikian, penerapan fonologi membantu siswa tampil lebih percaya diri dan komunikatif. Dan poin ketiga ada kendala penerapan fonologi dalam pembelajaran atau poin terakhir. Nah, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala kan. Nah, seperti pengaruh bahasa daerah yang membuat pengucapan kurang baku. Itu tuh biasanya dari aksen daerah, itu yang membuat aksen daerah juga kan, dari yang kita jelaskan tadi ada aksen. Untuk sekarang ini yaitu pengaruh bahasa daerah. Jadi pengucapannya jadi kurang baku. Kurangnya latihan yang tidak menyebabkan kemampuan kita tidak berkembang secara maksimal, serta minimnya pemahaman dan praktik fonologi. Nah, kendala-kendala ini dapat menghambat siswa dalam menguasai keterampilan berbicara dan membaca secara efektif. Nah, oleh karena itu diperlukan latihan yang berkelanjutan serta pemahaman yang baik agar penerapan fonologi dalam pembelajaran dapat berjalan optimal. Dari 3 poin ini saya sudah jelaskan, semoga bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Ini tugas rutinan saya Ahmad Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.